Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, kita masih membahas buku metode Al-Jazi. Metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, sekarang kita masih pembahasannya Al-Jazi 3 yaitu talaqi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Bagi sahabat Al-Quran yang punya buku, silahkan buka halaman yang ke 188. Oke. Nah, di sini kita lihat saja langsung nun tasydid dan mim tasydid. Apabila ada nun tasydid dan mim tasydid, maka wajib dibaca gunnah. Oke. Jadi nanti kalau ketemu ada huruf mim tasydid dan nun tasydid, maka dia harus dibaca gunnah ya. Kasih contoh. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Oke, sekarang berikutnya mim sukun. Oke. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 3 hukum bacanya, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi dan izhar syafawi. Oke. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Oke. Contohnya ya. Nah, ini hum. Ini kan sukun ya. Nah, setelahnya ada huruf ba. Nah, maka ini disebut dengan ikhfa syafawi. Oke. Cara membacanya sama seperti iklab, dengan cara bibirnya ditempel saja, sekedar menempel ya, tapi tidak ditekan. Seperti ini contohnya. Yaumahum barizun, yaumahum barizun, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, itu ikhfa syafawi. Bisa dibaca berikutnya. Kemudian idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat ya, maka hukum bacanya disebut idgham mimi atau idgham mithlain. Oke, nah kita kasih contoh. Ini kan mim ya, wa ma bikum. Mim sukun. Nah, setelahnya ketemu dengan huruf mim yang berharokat, mau berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Nah, ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mithlain. Dibaca berdengung ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Oke, dan seterusnya bisa dibaca. Nah, yang terakhir izhar syafawi. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 selain dari huruf mim dan ba, maka hukum bacanya disebut izhar syafawi. Contoh. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini huruf mim. Mim sukun ya, khati'atihim. Setelahnya ketemu dengan huruf hamzah, hamzatul qata'. Nah, ini bukan huruf mim dan ba, maka disebut dengan izhar syafawi. Oke. Seperti itu ya. Kita kasih contoh. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Dan seterusnya. Oke, nah pembahasan berikutnya kita akan bahas yaitu waqaf. Nah,
Waqaf yaitu memutuskan bacaan Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil napas dengan niat meneruskan kembali bacaannya, bukan untuk menghentikan bacaannya. Nah, jenis waqaf sebagai berikut. Oke, nanti pada Al-Jazi yang keempat kita akan belajar materi khusus waqaf secara lebih lengkap. Nah, kalau ini kita akan bahas dari sisi praktek saja ya. Jadi tidak terlalu detail di sini. Nah, jenis waqaf sebagai berikut. Yang pertama adalah waqaf tam. Waqaf tam atau sempurna yaitu berhenti pada lafaz Quran yang maknanya sempurna, baik di penghujung ayat atau pada suatu kalimat Al-Quran yang tidak memiliki hubungan dari sisi lafaz dan makna dengan ayat atau kalimat setelahnya. Waqaf tam dibagi menjadi dua. Pertama waqaf tam lazim, yang kedua waqaf tam mutlak. Oke. Jadi waqaf tam itu ada dua. Pertama tam lazim dan yang kedua tam mutlak. Oke, kalau tam lazim ya, itu contohnya yaitu wajib berhenti pada kalimat yang ditandai dengan huruf mim kecil. Oke, mim kecil di atas lafaz tersebut. Contoh la'anahullah. Oke, ini ada mim kecil. Nah, ini disebut dengan tam lazim. Di sini harus berhenti ya. Sudah sempurna maknanya. Yang kedua, tam mutlak. Oke, yaitu sangat dianjurkan berhenti pada suatu kalimat Al-Quran yang memiliki tanda seperti ini. Qaf sama lam atau waqaf aula. Hanya saja boleh lanjut membacanya dengan lafaz setelahnya selama tidak mengubah makna. Tanda waqaf seperti ini, qaf sama lam, berasal dari huruf qaf dan huruf lam maksurah. Dibaca waqaf aula, yang berarti lebih afdal waqaf. Contoh, min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Oke. Nah, jadi di sini waqaf aula lebih utama berhenti. Kemudian ada waqaf kafi. Waqaf kafi atau waqaf jaiz adalah waqaf yang cukup sempurna dan memiliki hubungan makna dengan kalimat setelahnya, bukan dari sisi lafaz. Waqaf ini ditandai dengan huruf jim kecil di atas lafaz tersebut. Tanda waqaf seperti ini berasal dari huruf jim, dibaca jaiz, yang berarti boleh. Contoh, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Oke, seperti itu ya. Jadi boleh berhenti atau boleh disambung, jaiz ya, atau kafi. Nah, berikutnya ada waqaf hasan, yaitu berhenti yang baik, yang memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kalimat setelahnya, tapi waqaf padanya memberikan makna yang baik. Oke, tapi waqaf padanya memberikan makna yang baik. Waqaf hasan memiliki tanda kecil seperti ini, sa sama lam di atas lafaz tersebut. Tanda waqaf seperti ini berasal dari huruf sa dan huruf lam maksurah, dibaca wasal aula, yang berarti lebih afdal lanjut. Oke, jadi kalau ketemu ayat seperti ini, ulaika ala hudam min rabbihim, ada sa sama lam. Nah, ini lebih utama lanjut. Nah, disebut wasal aula, artinya nyambung itu lebih utama. Oke, berikutnya waqaf Jibril. Yaitu waqaf yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan atau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, dan beliau pun ikut waqaf juga. Waqaf ini juga dikenal dengan waqaf nabawi dan waqaf sunnah. Oke, contoh, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Oke, di fastabiqul khairat. Nah, khusus untuk waqaf Jibril, teman-teman sahabat Al-Quran, nanti kita akan bahas pada buku yang keempat, yaitu teori ya, Al-Jazi teori. Nah, di situ ada 10 waqaf Jibril dalam Al-Quran. Ya, bukan karena tandanya jim atau tanda yang lain, tetapi memang dia khusus, ada 10 tempat. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak lebih dari itu. Nah, kemudian ada waqaf mu'anaqah, yaitu terkumpulnya 2 waqaf dalam satu tempat dan boleh waqaf pada salah satu dari keduanya. Tanda waqaf mu'anaqah adalah titik segitiga ganda. Nah, contoh seperti ini. Saya kasih contoh. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Oke, jadi selalu waqaf mu'anaqah ini bergandengan ya, berdekatan. Jadi silakan pilih berhenti pada salah satunya. Oke, kalau berhenti di awal berarti yang kedua lanjut. Kalau lanjut di awal berarti berhenti yang kedua. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya waqaf qabih, yaitu waqaf buruk yang memiliki hubungan dengan kalimat setelahnya dari sisi makna dan lafaz. Jika waqaf padanya, maka maknanya menjadi buruk dan tidak sempurna.
Contoh, wa ma arsalnak. Oke, kalau kita berhenti di sini itu maknanya buruk ya. Jadi sebaiknya nyambung aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita berhenti, wa ma arsalnak, artinya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad. Nah, padahal kan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya waqaf ta'assuf, yaitu waqaf kesewenang-wenangan mengikuti hawa nafsu, yaitu waqaf pada lafaz yang mengakibatkan pada makna yang tidak dimaksud oleh susunan ayat. Jadi mau-mau dia waqaf ini ya, parkir sembarangan. Oke. Contohnya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junah. Nah, dia berhenti di sana fala junah. Oke, ini namanya waqaf ta'assub. Dia semau-mau dia. Ya. Jadi maknanya apa? Fala junah. Oke. Faman hajjal bait, barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, fala junah, maka tidak ada. Oke, apa di sini maksudnya? Jadi nggak jelas ya, kesenang-wenangan. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, oke. Kalau mau berhenti, nanti di sini saja berhentinya. Atau kalau mau berhenti di sini. Faman hajjal baita aw i'tamar. Oke, seperti itu ya. Tapi jangan berhenti di fala junah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Oke, sekarang kita bahas yaitu ibtida. Jadi ada waqaf, ada ibtida. Kalau waqaf itu artinya berhenti, nah kalau ibtida artinya memulai. Jadi ini sepasang ya, berhenti dan memulai. Waqaf, ibtida. Nah, kita lihat, ibtida adalah memulai kembali bacaan setelah memutus bacaan karena waqaf. Ibtida dibagi menjadi 4. Pertama ibtida tam, kedua ibtida kafi, ketiga ibtida hasan, keempat ibtida qabih. Oke, kita masuk ke ibtida tam, memulai yang sempurna. Ibtida tam atau sempurna yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang tidak memiliki hubungan baik dari sisi lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya. Contoh. Oke. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, ini adalah ayat kelima surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita berhenti di sini, kemudian kita lanjut innal ladzina kafaru. Nah, ini disebut dengan ibtida tam atau memulai yang sempurna. Karena ayat 5 dan ayat 6 itu sudah tidak ada hubungan. Ya, sudah selesai. Karena ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Sementara ayat 6 dan seterusnya itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ibtida kafi. Ibtida kafi atau cukup yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan dari sisi makna dengan kalimat sebelumnya, bukan dari sisi lafaz. Oke, contoh ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, kalau kita berhenti di sini la yu'minun, kita berhenti kemudian kita mulai dari khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini disebut dengan ibtida kafi. Ya. Ibtida yang cukup. Nah, kenapa? Karena dia masih memiliki hubungan dari sisi makna dengan kalimat sebelumnya. Karena ayat 6 dan 7 itu masih ada hubungan makna, ya, meskipun sudah tidak ada dari sisi lafaz. Nah, kalau yang ayat 6 itu bercerita tentang orang kafir itu mau dinasehati atau tidak sama saja dia tidak beriman. Nah, ayat yang ketujuh itu adalah hukumannya, bentuk hukumannya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada ibtida hasan. Ibtida hasan atau baik, yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan makna dan lafaz dengan kalimat sebelumnya, tetapi bacaan ini tidak dibenarkan kecuali pada akhir ayat. Ya. Nah, ibtida hasan atau baik yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan makna dan lafaz dengan kalimat sebelumnya, tetapi bacaan ini tidak dibenarkan kecuali pada akhir ayat. Contohnya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun.
Oke, kalau kita lihat di ini adalah surah As-Saffat. Kita bisa lihat. Oke, ayat yang ini dia masih memiliki hubungan makna dan lafaz dengan ayat ini. Jadi kalau kita musbihin di pagi hari, wabillail itu di malam hari. Jadi kalau kita mulai dari sini, itu disebut dengan ibtida hasan. Nah, seperti itu. Ketika kita memulai, masih ada hubungan makna ya dengan ayat sebelumnya, baik dari sisi lafaz dan makna. Dan ini kecuali dibenarkan kecuali pada akhir ayat ya dan awal ayat. Seperti ini kan ini akhir dan ini awal, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah ibtida' qabih. Ibtida' qabih atau buruk, yaitu memulai qiraah pada lafaz Quran yang memiliki hubungan makna dan lafaz dengan kalimat sebelumnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau tadi ini sama definisinya, cuman hanya saja karena dia berada di ujung ayat dan dimulai dengan awal ayat, nah itu ibtida' hasan. Tapi kalau ini bukan berada di akhir ayat atau awal ayat. Kita bisa lihat ya. Contohnya, laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu. Nah, misalnya dia berhenti di sini ya. Qalu. Laqad sami'a Allah artinya sungguh Allah mendengar orang-orang yang berkata. Dia berhenti di sini. Kemudian dia mulai dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Artinya sesungguhnya Allah itu miskin, kami yang kaya. Kan maknanya jelek. Harusnya diambil dari qalu. Ya, kalau mau maknanya qalu, mereka berkata sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Artinya mereka, bukan saya yang mengatakan itu. Nah, kemudian waqalatil yahud. Oke, dia berhenti di sini. Nah, setelah itu dari sini dia ambil yadullahi maghlulah. Nah, orang Yahudi itu berkata tangan Allah itu terbelenggu. Yang berkata kan orang Yahudi. Jadi kita sempurnakan saja. Jadi jangan kita berhenti di sini, kemudian kita mulai dari sini. Ah, dan begitu seterusnya, sahabat Al-Quran. Ya, kalau kita lihat misalnya ayat yang ketiga ini, laqad kafara alladziina qalu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Kan orang kafir yang berkata, bukan kita. Hati-hati ya. Kemudian laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Jadi jangan kita berhenti laqad kafara alladziina qalu, kita berhenti kemudian kita sambung innallaha thalithu thalatha. Oke, seperti itu. Ya, sahabat Al-Qur'an, silakan diulang-ulangi lagi, dipelajari kembali sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah berikan taufik, kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.